Pernah dengar mitos sindrom musim kedua di sepak bola Inggris? Ya, fase horor di mana tim yang baru promosi biasanya bakal hancur lebur saat main di musim kedua kasta tertinggi. Tapi tunggu dulu, untuk Leeds United di musim 2026-2027 ini, semua data dan analisis dari The Guardian justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka nggak cuma kebal sama kutukan itu, tapi kelihatannya siap banget buat ngebuktiin kalau sindrom itu cuma sekedar klise kuno. Selamat datang di sesi bedah taktik kita. Siapkan catatan kalian karena kita akan langsung masuk ke sebuah masterclass taktik yang sesungguhnya. Di bedah taktik hari ini kita punya 5 fokus utama. Prospek Leeds musim ini, evolusi taktik Daniel Farke, anomali statistik bola mati, analisis kunci pemain baru, dan terakhir stabilitas manajemen luar lapangan. Yuk, langsung kita mulai. Poin pertama, kita intip dulu prospek Leeds musim ini yang ternyata membidik target serius di papan tengah. Angka 12. Kenapa angka ini penting banget? Setelah sukses lolos dari jerat degradasi musim lalu dan bahkan secara mengejutkan tembus sampai semifinal FA Cup, peringkat 12 adalah posisi akhir rata-rata yang diprediksi oleh para pakar The Guardian buat Leeds musim ini. Mengingat mereka finish di posisi 14 musim lalu, lompatan ekspektasi ini jelas nggak main-main. Sebagai konteks nih, rekor finish tertinggi mereka di Premier League dalam 25 tahun terakhir itu cuma di peringkat 9. Jadi, mematok target posisi 12 ini ngasih pesan yang sangat jelas, Leeds sedang membangun stabilitas jangka panjang. Mereka udah bukan lagi tim yang sekedar numpang lewat. Poin kedua, dan ini yang paling menarik buat saya. Evolusi taktik seorang Daniel Farke. Otak di balik kebangkitan Leeds ini adalah sang manajer. Saya suka banget kutipan langsung dari Farke yang satu ini. 95% kopi dan kue di sofa, dan 5% monster api. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi kepelatihannya. Di satu sisi, dia tuh kayak romantis sepak bola, suka gaya main yang nyaman, penguasaan bola dominan, dan struktur yang rapi. Tapi jangan salah, 5% sisi monster api itu adalah realita pragmatisnya. Farke tahu persis kapan dia harus buang jauh-jauh gaya main cantik itu dan berubah jadi sosok yang kejam dan pragmatis demi membungkus 3 poin. Nah, sisi pragmatis ini yang benar-benar nyelamatin musim mereka. Coba kita ingat-ingat lagi, di paruh pertama musim lalu, Leeds itu tertatih-tatih banget. Posisi Farke bahkan sempat di ujung tanduk sekitar bulan November. Tapi, alih-alih keras kepala dengan sistem andalannya, dia bikin keputusan radikal, banting setir ke formasi 3-5-2. Tambahan satu bek tengah ngasih mereka soliditas yang luar biasa di belakang, dan lini tengah yang rapat bikin mereka gampang banget ngontrol transisi. Hasilnya, gila sih. Kalau kita bikin klasemen khusus sejak awal Desember, poin yang dikumpulin Leeds itu setara dengan tim peringkat ke-7 Premier League. Perubahan taktik inilah titik baliknya. Masuk ke poin ketiga. Ini adalah senjata rahasia Leeds yang lahir dari taktik tadi, anomali statistik bola mati. Kalau kita bedah lebih dalam, ada satu anomali luar biasa yang jadi bukti nyata kepragmatisan Farke. Sepanjang musim lalu, Leeds mencetak 26 gol dari skema open play alias permainan terbuka. Tapi, coba tebak, mereka juga nyetak 22 gol dari situasi bola mati. Rinciannya 16 dari set piece dan 6 dari penalti. Rasio yang nyaris imbang antara gol open play dan bola mati ini benar-benar di luar kebiasaan tim asuhan Farke yang biasanya gila penguasaan bola. Ini ngebuktiin kalau dia punya insting bertahan ala manajer klasik Inggris. Buat Farke, setiap tendangan penjuru atau tendangan bebas itu harus dieksekusi sepresisi mungkin, persis kayak rutinitas di sesi latihan. Biar kalian dapat gambarannya, ngebuktiin rasio ini tuh bener-bener langka secara historis. Nyetak 22 gol bola mati, tapi gol open play-nya cuma 26. Itu jarang banget kejadian. Rata-rata, kejadian se-ekstrem ini cuma muncul 2 kali dalam semusim di sejarah Premier League. Terakhir kali kita lihat rasio kayak gini tuh di Crystal Palace musim 2014-2015 dan West Ham musim 2009-2010. Jadi, ini bukan sekedar hoki ya. Ini adalah hasil dari desain instruksional tingkat tinggi di lapangan latihan. Lanjut ke poin keempat, analisis kunci pemain baru. Sehebat apapun taktiknya, tentu butuh kepingan puzzle yang pas. Dan bursa transfer musim panas ini ngebuktiin betapa cerdasnya manajemen Leeds belanja pemain yang spesifik buat sistemnya Farke. Pertama, James Trafford. Ditebus dengan rekor klub 40 juta pounds. Kiper ini bukan cuma jago nahan tembakan, tapi distribusi bolanya itu sekelas gelandang. Penting banget buat skema bangun serangan dari belakang. Terus ada Tarik Muharemovic, dibeli 34 juta pounds. Pemain berjuluk Raja Bosnia ini punya fisik yang garang, tapi umpan-umpannya sangat halus. Kepingan mutlak buat skema 3 bek sejajar. Dan jangan lupakan Harry Wilson, didatangkan gratis untuk satu tugas utama, menyuplai asis-asis krusial di lini depan.
Tapi teman-teman, dari semua analisis mewah tadi, ada satu pertanyaan fundamental. Pertanyaan yang bakal jadi penentu hidup matinya Leeds musim ini. Mampukah Dominic Calvert-Lewin tetap bugar? Kita tahu banget, musim lalu pas dia bebas dari cedera, dia jadi target man yang benar-benar mustahil dihentikan bek lawan. Umpan membelah pertahanan dari Trafford, bola panjang dari Moharemovic, atau crossing manja dari Wilson, itu semua nggak bakal ada artinya kalau nggak ada mesin gol sekelas DCL di kotak penalti. Kebugaran Calvert-Lewin adalah jangkal dari seluruh skema ofensif ini. Dan akhirnya, poin kelima, stabilitas manajemen luar lapangan. Ekosistem baru di Ellen Road. Mari kita tarik mundur sejenak dari urusan lapangan hijau. Fakta pahitnya, taktik sejenius apapun nggak akan jalan kalau klubnya berantakan. Nah, transformasi terbesar Leeds justru berawal dari sini. Setelah bertahun-tahun fans dibikin pusing sama drama pemilik lama, grup 49ers Enterprises dari California datang bawa standar profesionalisme baru. Di bawah kendali Parag Marate, mereka ngejalanin klub dengan visi bisnis olahraga yang benar-benar matang. Artinya apa? Mereka sangat patuh sama aturan finansial yang ketat, tapi tetap ambisius di bursa transfer. Nggak ada lagi tuh pengeluaran impulsif tanpa perhitungan. Dan bukti nyata dari ambisi mereka terwujud dalam angka ini, 53.000. Itu adalah target kapasitas baru untuk stadion legendaris mereka, Ellen Road. Manajemen sadar betul kalau Leeds mau konsisten dobrak batas finansial dan rutin bersaing dengan klub elit The Big Six, kuncinya cuma satu, maksimalkan pendapatan komersial. Nambah kapasitas jadi 53.000 kursi itu bukan cuma soal nampung antrian tiket musiman yang membludak, tapi ini soal ngebangun fondasi kemandirian finansial untuk dekade-dekade ke depan. Jadi kalau kita rangkum semua data, inovasi, taktik, dan kekuatan finansial ini, pertanyaannya jadi sangat menarik. Dengan benteng 352 yang super solid, jebakan set piece mematikan ala Farke, amunisi baru yang elit, plus sokongan miliaran dolar dari manajemen di belakang layar, apakah Leeds United musim ini cuma bakal puas numpang lewat dan sekedar bertahan dari degradasi? Ataukah sebenarnya di balik layar mereka sedang menyusun kekuatan raksasa buat mengacak-acak papan atas Premier League? Patut kita tunggu kejutan apa yang akan mereka bawa musim ini. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah taktik kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.